Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali dapat berkumpul di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian tentang masalah akidah. Di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah bahas tentang masalah rukun-rukun Islam secara umum. Kita pelajari di sini ada bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang kita pelajari. Kemudian tentang masalah salat, zakat, dan pertemuan yang lalu tentang masalah puasa. Sekarang kita pelajari secara ringkas tentang rukun Islam yang kelima sebelum kita masuk kepada rukun iman setelahnya, yaitu tentang masalah berhaji. Ya, berhaji bagi yang mampu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya haji merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam dan adalah sebuah kewajiban bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakannya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia kewajiban untuk berhaji ke rumahnya bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dalam hadis muttafaqun alaihi, hadis daripada Abdullah bin Umar, yang hadis ini kita sebut berkali-kali tentang masalah rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Riwayat yang lain mengatakan wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Itu ada 5 rukun Islam yang sudah kita sebutkan tadi. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian juga mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan kepada 2 dalil ini para jemaah, satu daripada Al-Quran, satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama mengatakan seseorang yang mampu, seorang muslim dan muslimah yang mampu secara fisik dan finansial, maka dia wajib untuk berangkat haji. Karena Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi ketika beliau ditanya tentang masalah al-istita'ah itu apa dia, terkhusus tentang masalah ibadah haji ini, maka Nabi SAW mengatakan dia adalah az-zadu war-rahilah. Dia adalah perbekalan
ya, bekal untuk orang yang ditinggalkan, istri dan anak-anak kalau suami yang pergi, bekal untuk suami yang pergi. Ada biaya, ada uang yang dia gunakan untuk berbekalinya selama berangkat haji. Itu namanya zat, perbekalan. Kemudian juga warahilah, itu ada kendaraan. Ya, di dalam riwayat lain Nabi mengatakan az-zat wan nafaqah. Kemampuan itu adalah ada bekal dan ada nafkah yang diberikan. Dan di dalam Al-Quran sebaik-baik bekal seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekallah, ini ayat para jemaah Allah sebutkan dalam konteks ibadah haji. Ya, karena di awal ayat Allah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Baru setelahnya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini hukum haji para jemaah. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain terdapat ancaman-ancaman kepada orang-orang yang sudah punya kemampuan tetapi tidak berangkat haji. Ya, di antaranya ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendapatkan kelapangan ini maksudnya adalah kelapangan daripada sudut kesehatan dan juga rezeki, kemudian dia tidak pergi haji, maka dia meninggal dalam keadaan meninggalnya Yahudi ataupun Nasrani. Ini ancaman bagi orang yang mampu tetapi tidak berangkat haji. Ya. Juga terdapat ancaman kepada orang-orang yang mengingkari kewajibannya. Di ayat ini kita baca tadi ketika Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. Allah Maha Kaya. Ya. Nah, di sini terdapat hukum kepada orang-orang yang mengingkari ibadah haji. Kalau dia mengetahui para jemaah bagaimana hukum haji, tahu dalilnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian dia mengingkarinya, dia mengatakan haji tidak wajib, atau dia mengatakan haji ini hanya membuat orang-orang Islam menjadi miskin karena mereka menghambur-hamburkan uangnya. Ini orang seperti ini para jemaah, perkataannya tadi bisa jatuh kepada kekufuran. Ya. Beda kalau seandainya orang mengingkari, dia tidak tahu dalilnya, itu diberikan uzur. Tapi kalau orang tahu dalilnya tetapi dia mengingkarinya, ini bukan hanya pada ibadah haji saja para jemaah, juga termasuk di antaranya 4 rukun Islam yang lainnya. Ketika dia mengingkari kewajibannya setelah dia mengetahui akan dalil-dalilnya, maka ulama sepakat mengatakan dia keluar daripada Islam, karena dia sama dengan meruntuhkan satu pondasi daripada pondasi Islam, dan dia saling berkaitan para jemaah. Dan lainnya sebuah pondasi dalam sebuah bangunan, kalau itu yang dirubuhkan, maka akan robohlah semua pondasi dan juga bangunan-bangunannya. Ini ancaman-ancaman kepada orang-orang yang mampu untuk berangkat haji dan tidak melaksanakannya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui orang-orang yang memiliki kemampuan secara fisik dan finansial kemudian dia berangkat haji, hakikatnya para jemaah, mereka ini adalah duyufur rahman, tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia datang daripada negerinya ke tanah suci itu untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia para jemaah, ketika kita diundang oleh seseorang, taruhlah orang itu memiliki jabatan tertentu, kemudian kita datang kepadanya, tidakkah kita bahagia para jemaah? Kita merasa tersanjung gitu. Jangankan sebelum datang memenuhi undangannya, mendapatkan undangan pun kita sudah gemetaran gitu. Ini yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah-jemaah haji itu namanya adalah duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dalam talbiyah yang diucapkan oleh jemaah haji adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik itu maksudnya adalah ya Allah, aku penuhi undanganmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena yang mengundang kita ke tanah suci bukan Malik Fahad para jemaah, bukan presidennya Arab Saudi, bukan, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebuah kebanggaan kepada kita. Ini merupakan kesempatan. Maka dalam ayat dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adzin finnas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin finnas, serukanlah kepada orang-orang untuk berangkat haji. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Ya'tuka, maka mereka wahai Muhammad akan datang kepadamu rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, ada yang naik unta. Kemudian Allah mengatakan ya'tuka, Allah mengatakan ya'tina min kulli fajin amik, mereka datang daripada seluruh penjuru dunia. Makanya ibadah haji itu adalah momen untuk berkumpulnya umat Islam di satu tempat, karena mereka datang untuk Rabb yang satu, Nabi yang satu, kiblat yang satu. Indahnya kebersamaan ketika itu para jemaah. Ya, ini merupakan kesempatan emas ketika kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diundang dan memenuhi undangan Allah. Karena demikian para jemaah, banyak orang-orang yang diundang oleh Allah. Diundang itu maksudnya dia masuk dalam kategori yang wajib haji. Secara fisik dia bagus, sempurna. Secara finansial kaya raya, tetapi ada saja halangan untuk berangkat haji. Entah masalah antrian yang panjang ataupun masalah-masalah yang lainnya. Ada halangan para jemaah. Tetapi seseorang ketika diundang dan mampu memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia tidak patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah dengan nikmat tersebut? Dia bisa datang ke tanah suci itu karena memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bertalbiyah. Makanya simbol daripada jamaah haji adalah talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik tadi. Kita sebut ya Allah, aku datang memenuhi undanganmu ya Allah, aku datang karenamu ya Allah. Nah di sini para jamaah, sebelum kita masuk kepada hal-hal yang kecil tentang masalah haji detailnya, karena kita akan bahas secara umum saja, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan para jamaah ketika seseorang mendapat undangan dan mampu memenuhi undangan tersebut ke tanah suci. Ya. Yang pertama adalah yang harus dia persiapkan, karena ini kesempatan emas para jemaah. Sangat disayangkan kalau seandainya nanti kita datang ke tanah suci tapi kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan, apa prioritas yang harus kita lakukan di tanah suci. Ya. Makanya kita harus melakukan persiapan-persiapan ini. Yang pertama yang sangat diperlukan adalah ilmu para jemaah. Ya. Kecuali sesungguhnya seseorang yang mendasari setiap amalannya dengan ilmu, tandanya dia sangat memperhatikan kualitas amalannya para jemaah. Saya ulangi, ketika seseorang senantiasa berusaha untuk mendasari amalannya dengan ilmu, itu tandanya dia sangat memperhatikan kualitas amalannya. Dan Islam para jemaah adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kualitas di dalam ibadah. Maka dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian supaya mengetahui di antara kalian siapa yang paling ahsan, yang paling baik amalannya, yang paling berkualitas. Nah, kalau kita ingin para jemaah amalan kita berkualitas, maka hendaklah amalan tersebut didasari dengan ilmu. Ini bukan hanya untuk haji saja para jemaah. Ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Sebelum kita beramal, biasakan kita mengilmuinya dahulu. Ya, sebelum kita beramal, biasakan kita mengilmui dahulu amalan tersebut, baru kita amalkan. Apa bedanya para jemaah? Ini tentang masalah kualitas.
Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan yang berkualitas berjamaah. Ulama mengatakan amalan yang berkualitas ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan tadi. Kalau salat saja berjamaah, ibadah yang simple salat. Di masjid kita salat, ada gerakan-gerakannya, ada bacaan-bacaannya. Kan ya? Itu pun wajib dengan ilmu. Kalau kita ingin salat kita berkualitas, kita harus lihat apakah gerakan-gerakan salat kita ataupun bacaan-bacaan salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai, berarti amalan kita berkualitas. Apalagi ibadah haji, Pak. Kita berangkat haji bukan sehari, 2 hari, enggak. 40 hari berangkat haji. Ini maksimalnya, sangat lama amalannya. Banyak sekali ibadah-ibadah bisa kita lakukan di situ. Terkhusus tentang masalah haji, mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, nafar tsani. Rentang waktu itu berjemaah, inilah inti-inti amalan haji ketika itu. Sangat panjang. Di situ ada ihramnya, di situ ada tawafnya, ya, di situ ada sa'inya, di situ ada wukuf di Arafahnya, di situ ada di situ ada melempar jamarotnya, di situ ada bermalam di Minanya, di situ ada bermalam di Muzdalifahnya. Amalan sangat banyak berjemaah. Tentu semakin membuat kita harus mendasari amalan-amalan tersebut dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta, Pak. Selama beliau hidup 63 tahun, beliau hanya berhaji 1 kali saja, Pak. Maka dalam masalah haji ini, itu yang beliau katakan kepada para sahabat ketika itu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah semua kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tata cara hajinya daripadaku. Beliau mengatakan, "La'alli la ahajju ba'da hajjati hadhihi." Karena aku tidak tahu apakah aku bisa berhaji lagi setelahnya atau tidak. Maka kalau kita perhatikan para jemaah tentang masalah haji, sangat banyak amalan-amalannya, sangat banyak pendapat-pendapat ulamanya. Kita kalau tidak mendasari itu dengan ilmu para jemaah, ilmu syariat, maka kita akan bingung nanti. Kita tidak tahu apa prioritasnya ini. Orang suruh tawaf di Ka'bah, justru malah tawaf di pasar, contohnya. Saking tidak tahunya apa yang perlu dilakukan gitu. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya para jemaah. Oleh karenanya di dalam Sahih Bukhari para jemaah, beliau mengatakan di awal bab al-qaul, bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Beliau membuat sebuah bab yang pertama tentang masalah berilmu sebelum berbicara dan beramal. Kemudian beliau membuat sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat ke-19. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika." Fa'lam. Ini dia para jemaah. Maksudnya adalah ilmuilah. Berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wastaghfir li dzambika." Mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Ini Allah katakan kepada siapa para jemaah? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyimpulkan bahwasanya di sini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu dahulu. Makanya Allah katakan fa'lam. Baru Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beramal. Apa dia? Wastaghfir li dzambika, istighfar. Jadi sebelum istighfar itu amalan. Apa perintahnya dulu? Perintah Allah Subhanahu wa taala, ilmui dahulu istighfar itu. Baru dia berkualitas para jemaah. Ya. Nah, ilmu dari sini maksud adalah ilmu berdasarkan kepada Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini maksud ilmu para jemaah. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelebihan ketika seseorang mendasari terkhusus ibadah hajinya dengan ilmu. Yang pertama,
jelas dia akan mampu untuk berhaji sesuai dengan haji Nabi Muhammad SAW. Mulai daripada dia ihramnya para jemaah di miqat sampai nanti dia selesai ibadah haji. Kenapa? Masing-masing itu Nabi sudah tunjukkan kepada para sahabat bagaimana tata caranya, bahkan dengan detail apa larang-larangannya ketika ihram, apa yang harus dilakukan ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di Arafah, diterangkan oleh Nabi SAW dengan lengkap dan jelas daripada A sampai Z. Nah, semua ini para jemaah harus dipelajari. Nah, ketika kita mempelajarinya, maka kita mampu untuk beribadah sesuai dengan ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada hadis tadi para jemaah, ketika Nabi mengatakan litakhudhu anni manasikakum, ambillah tata cara haji kalian daripada aku, kata Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, akan menghindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, terkhusus selama ibadah haji para jemaah. Seorang muslim dan muslimah ketika berangkat haji melakukan dosa para jemaah, itu dosa tidak sama seperti orang biasa. Kenapa demikian? Yang pertama, dia melakukan dosa di ibadah yang paling mulia para jemaah. Haji itu Pak, wajibnya sekali seumur hidup. Tidak seperti sholat, setiap waktu kita wajib sholat. Haji tidak. Masa di ibadah yang seperti itu seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, padahal dia adalah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan berjemaah, kalau ada orang kita undang ke rumah Pak, tiba-tiba tamu itu mencuri barang kita, itu kan dosa itu. Bagaimana perasaan kita tuan rumah? Ini enggak, kurang ajar nih orang, sudahlah diundang baik-baik, ternyata buat yang tidak bagus. Demikianlah ketika seseorang haji, berarti dia haji memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia berbuat dosa di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan murka kepadanya para jemaah? Ini satu. Yang kedua, dia merasakan dosa di tanah haram. Jadi di Mekah Madinah itu Pak, ada tanah haram namanya, yang mana ketika seseorang berbuat dosa, dosa dilipat gandakan. Seseorang berbuat baik, kebaikan dilipat gandakan. Dan Masjid Nabawi, tempat beribadah, dan Masjidil Haram itu di tanah haram Pak. Kalau seseorang melakukan dosa di tempat-tempat itu, dosanya tidak sama seperti dia berdosa di masjid ini Pak. Sebelum dia sholat di Masjid Nabawi Pak, itu 1000 kali pahala lebih besar dibanding sholat di masjid ini. Sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya berbanding sholat di masjid ini. Di masjid mana saja selain daripada masjid itu. Nah, kalau dia berbuat dosa para jemaah di tanah haram itu maksudnya Pak, tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis, tidak boleh diburu binatangnya, tidak boleh dicabut pepohonannya, tidak boleh dibunuh binatangnya. Ini berbuat dosa Pak di tanah haram. Na'udzubillah di depan Ka'bah. Lihat tuh, na'udzubillah di masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena tidak tahu, tidak berilmu. Yang ketiga Pak, seseorang yang berhaji, dia melaksanakan dosa di bulan haram. Zulhijjah, satu di antara 4 bulan haram. Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab, bulan kita sekarang Pak. Nah, berbuat dosa di bulan haram tidak sama seperti dosa di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana pahala kita Pak kalau mengaji di bulan Rajab, kita hadir di masjid taklim seperti ini, itu pahalanya tidak sama seperti kita menghadiri taklim di bulan Jumadil Tsani, Jumadil Akhir, selain bulan haram gitu, berbeda. Kenapa? Ini bulan haram. Kita Pak kalau salat berjamaah di bulan haram itu pahalanya berlipat ganda, tidak sama seperti salat di bulan selain bulan haram. Juga dosa seperti itu Pak. Nah, jamaah haji dia memenuhi undangan Allah, dia berbuat dosa ketika ibadah yang mulia di tanah haram, di bulan haram para jemaah. Dan yang terakhir apa? Seseorang berbuat dosa ketika berhaji itu sudah mencacatkan hajinya. Kenapa cacat? Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man hajjalillah
falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladatuhu ummuh. Barang siapa yang berhaji karena Allah, dia tidak rafas. Rafas itu mengatakan perkataan-perkataan yang jelek, mengatakan perkataan-perkataan yang porno. Ulama mengatakan juga termasuk diantaranya adalah hubungan suami istri di musim haji. Ya. Kemudian walam yafsuk, dan tidak berbuat maksiat. Di sini para jemaah. Seseorang yang haji para jemaah kemudian berbuat maksiat, jangan berharap dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji yang mabrur dalam hadis yang lain para jemaah, yang balasannya surga adalah memenuhi 3 syarat ini. Ikhlas karena Allah, tidak rafas, tidak bermaksiat. Maka hadis tadi Nabi mengatakan kayaumin, kalau seseorang melakukan 3 ini para jemaah, berhaji karena Allah, tidak rafas, lisannya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji, kemudian tidak fusuk, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka raja'a, maka dia kembali ke negerinya kayaumin, seperti hari waladatu ummuh, dia dilahirkan oleh ibunya para jemaah, tidak membuat dosa. Coba bayangkan ruginya para jemaah. Diundang Allah, kita mampu, kita datang. Tiba-tiba di tempat di tanahnya haram, ketika Allah undang kita, justru di situ kita berdurhaka kepada Allah. Nah, itu kan sebuah perbuatan yang tidak patut para jemaah. Seharusnya ketika kita datang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Lihat para jemaah, ketika seseorang tidak mengilmui sebuah ibadah, akan terjerumus ke dalam dosa tadi. Dan sangat banyak dosa-dosa yang sering dilakukan oleh jamaah haji, terkhusus di Indonesia para jemaah, di musim haji. Yang paling besar adalah perbuatan syirik. Ini terjadi para jemaah. Contohnya apa? Di Masjid Nabawi, kita berjemaah ketika kuliah selama 5 tahun di situ di jemaah Islamiyah, kita sering melihat di 5 kali musim haji, Pak, di jemaah-jemaah Indonesia terkhusus. Kenapa kita tahu jemaah Indonesia? Sangat senang mencarinya, Pak. Tanda-tandanya banyak gitu. Tengok wajah kita tahu ini wajah Indonesia nih. Walaupun Vietnam, Filipina dia agak sama wajahnya, tapi kita tahu. Itu ketika berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, itu berdoa kepada Nabi minta keberkahan. Itu perbuatan syirik, Pak. Yang Nabi anjurkan kepada kita apa? Berziarah ke kuburnya, selesai. Dilarang berdoa di situ. Dilarang minta kepada Nabi untuk apa? Untuk supaya dibahagiakan, untuk supaya dikayakan, untuk supaya disehatkan, untuk supaya mudah jodohnya. Tidak boleh, Pak. Lihat tuh, kepada Nabi pun kita tidak boleh minta. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Ini termasuk di antara tawassul, Pak. Tawassul yang dicela di dalam Islam. Sebagai jemaah haji biasa melakukan hal itu, Pak. Maka kalau di Saudi ada namanya polisi al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, Pak. Polisi khusus untuk itu. Nanti kalau nampak orang-orang yang lama berdiri angkat tangan, itu akan diusir. Ruh diusirnya. Kenapa? Itu berdoa itu. Pernah kita tanya, Pak, jemaah, saya lupa dari pulau mana, entah Kalimantan dan ini. Dia katakan, saya minta kepada Nabi loh. Saya punya hajat, saya sampaikan kepada Nabi. Nabi itu kekasihnya Allah. Lihat tuh. Begitu keyakinannya, Pak. Ini kan kesyirikan. Yang mana kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, akan terhapus semua amalannya, Pak. Itu syirik besar. Tidak boleh minta ke kubur. Lihat, minta ke kubur Nabi pun tidak boleh. Yang disunahkan apa? Berziarah. Ya, kan kubur Nabi itu apa namanya, 4 persegi, Pak. Ada yang mengatakan di sini kubur Nabi, di sini Abu Bakar, di sini Umar. Ada yang mengatakan ini Abu Bakar, ini Nabi, ini Umar. Kita pergi di situ, kita katakan ini adalah kubur Nabi. Kita kata assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Itu selesai. Bergerak ke sebelahnya, assalamualaikum ya Abu Bakar, selesai. Ya Umar, selesai. Kita pergi. Itu ziarah kubur, Pak. Tidak boleh berdoa di situ. Karena doa itu bukan di kubur.
Apalagi di kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kubur Nabi pun tidak boleh, apalagi di kubur-kubur yang lainnya berjamaah. Ini kalau seandainya tidak tahu ilmunya gitu. Bahkan begitulah yang diperintahkan oleh kiainya di kampungnya. Nanti kalau kamu berzikir ke kubur, minta ke Nabi. Nabi itu kekasih Allah loh, betul. Dalam sejarah berjamaah, para sahabat setelah Nabi meninggal, tidak pernah datang ke kuburnya untuk minta apapun, Pak. Pernah terjadi ketika itu musim kemarau yang panjang di kota Madinah. Ya, sahabat pergi ke siapa? Ke Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwasanya para sahabat datang ke kubur Nabi minta supaya Nabi minta kepada Allah turunkan hujan. Tidak, Pak. Justru pergi kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya didoakan karena beliau adalah orang soleh. Itu boleh kalau masih hidup, tidak ada masalah. Kalau sudah meninggal, logikanya Pak, orang yang meninggal itu perlu kepada doanya kita, orang yang masih hidup. Masa kita minta kepada dia? Di antara syirik yang lainnya Pak, ini termasuk syirik kecil. Kita pernah sama-sama musim haji memergoki jamaah, seorang jamaah, dia pakai gunting, diambilnya kiswah Ka'bah tuh. Itu saya sendiri nangkap. Saya kata, untuk apa Pak? Oh, ini untuk jimat Ustaz. Ini kan sarungnya Ka'bah ini. Dia tidak tahu kiswah Ka'bah itu ada pabriknya Pak. Ditukar setiap tahun. Yang buatnya mesin. Tidak ada keutamaannya. Kita kalau di Ka'bah hanya disuruh mencium apa? Hajar Aswad saja. Itu adalah perintahnya. Itu perbuatan Umar. Ya, maka Umar mengatakan apa? Lihat perkataan Umar berjamaah. Amma anni alimtu. Aku mengetahui annaka hajarun. Engkau ini sebongkah batu. Ini Umar katakan kepada batu Hajar Aswad, Pak. Dan memang ada keutamaannya bagi orang-orang yang menciumnya. Ya. Wa annaka lan tanfa wa la tadur. Engkau batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Batu tadi. Walaula anni raaitu, kalaulah saat tidak aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka qabaltuka, aku akan menciummu. Jadi Umar mencium Hajar Aswad untuk apa? Karena beliau ikut Nabi, itu aja. Maka kalau ada di antara kita, Pak, ketika dia mencium Hajar Aswad dengan keyakinan-keyakinan yang lain, oh ini batu ini dahsyat ini bisa itu. Ini tidak betul, Pak. Nah, di Ka'bah itu saja yang boleh kita cium, yang lainnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya, Pak. Itu pun jelas, Pak. Kalau kita tidak mampu, kita bisa sentuh dengan tangan. Tapi tangan tidak kita cium, atau kita isyaratkan dari jauh. Bismillah ya Allah Akbar. Kita mulai tawaf. Dan orang melakukan itu banyak, Pak. Coba bayangkan kalau kita tidak melandasi dengan ilmu, kita akan orang tuh buat loh. Orang tuh akan mengatakan, kamu ke Ka'bah nih sekali-sekali, tidak tahu kapan lagi. Nah, itulah kiswah itu dikoyak dia. Kecil, Pak. Dilipatnya, dimasukkan dalam dompetnya untuk jimat nih. Padahal itu kain biasa, tidak ada apa-apa. Belum kita cerita lagi kalau banyak jamaah haji yang pergi ke Jabal Rahmah, yang dikatakan di situ adalah tempat bertemunya Adam dengan Hawa setelah diturunkan oleh Allah daripada surga. Kita tidak tahu sejarah yang benar apa tidak, berjamaah. Itu kalau kita naik, Pak, ke Jabal Rahmah itu banyak nama-nama Indonesia di situ. Umar dengan Ratih, ada love-nya di situ. Tidak tahu kita dari mana keyakinan itu. Kalaupun seandainya betul, itu adalah momen tempat bertemunya Adam dengan Hawa, betul sejarahnya. Tidak ada juga keutamaan untuk seperti itu. Ada suami istri, dia pergi ke haji, ada masalah di rumah tangganya. Suaminya bilang, yuk Dik, kita ke Jabal Rahmah, kita minta berkah supaya rumah tangga kita dikekalkan oleh Allah. Tidak ada keutamaannya, Pak. Kalau kita ingin kekal rumah tangga kita, belajar agama. Dengan mempelajari agama, itu akan mengekalkan cinta kasih di antara suami dan istri. Itu dia. Itu sangat banyak tulisan-tulisan, Pak, nama-nama itu. Dan nama-namanya familiar, nama-nama Indonesia. Tidak ada yang syekh-syekh itu, tidak ada gitu. Indonesia semua. Penuh dengan love-nya gitu. Ini kalau tidak tahu ilmunya, Pak.
Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, seperti kaum wanita, kalau di kita biasa mungkin kalau pergi ke masjid mungkin memakai mukenanya kadang-kadang transparan, kadang-kadang pakai rok tapi roknya transparan. Orang Arab laki-laki tidak pernah lihat itu, Pak, terbelalak matanya. Kalau kita mungkin biasa gitu. Belum lagi yang bersoleknya, yang minyak wanginya. Itu ada larangannya dalam agama, Pak. Wanita tidak dilarang untuk bersolek tapi untuk suaminya dia berpahala. Sampai untuk ke masjid pun tidak boleh. Tapi kalau di rumah silakan. Begitu hadisnya gitu. Bayangkan kalau melakukan hal itu di tanah suci itu biasa, Pak. Ya. Ini kenapa sebabnya terjadi? Karena tidak ada ilmu gitu. Karena biasanya manasik-manasik yang diberikan itu yang sebatas tentang amali haji, daripada ihram sampai nafar tsani itu saja. Ini pentingnya ilmu, Pak. Belum lagi nanti kalau hajinya qiran atau tamattu, dia perlu dam, menyembelih dam. Itu banyak yang menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah, Pak. Padahal tidak boleh menyembelihnya. Dan itu pernah kita dapatkan gitu. Dia pergi tanggal 9 Zulhijjah ketika orang sibuk ke Padang Arafah, dia menyembelih. Saya tanya, "Kenapa, Pak?" Kata teman, "Ustaz, waktu ini waktu sepi, tidak ada orang menyembelih." Iyalah, belum waktunya. Nanti kata orang ramai kata tanggal 10 tuh. Ya waktunya tanggal itu. Kalau menyembelih sebelum itu tidak dihitung, sama seperti kita menyembelih kurban, Pak. Kalau kita sembelih di tanggal 9 Zulhijjah, sah tidak penyembelihan kita? Tidak. Kenapa? Belum waktunya. Menyembelih itu setelah orang di tanggal 10 Hijjah, setelah pulang daripada sholat Id. Itu dia waktunya. Kalau sebelum itu ya itu banyak, Pak. Dan malangnya terus terang banyak oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan-kesempitan seperti itu. Oh, siapa aja yang mau yang pergi ke tempat penyembelihan di tanggal 9, lilis nama itu. Nanti kenapa tanggal 9? Nanti tanggal 10 ramai, susah. Haji, Pak, kalau kita ingin mudah, jangan kita berhaji. Haji itu perlu kepada tenaga. Kita akan menemukan kesulitan, kita perlu kepada kesabaran. Belum lagi kalau kita tersesat nanti di Arafah, tidak tahu teman kita mana, jauh berjalannya. Perlu kepada kesabaran, Pak. Ini yang diperlukan ilmu, sehingga kita terhindar daripada hal-hal seperti itu. Yang kedua, Pak, secara singkatnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika beliau berhaji, beliau mengatakan, Allahumma hadhihi hajjah, ya Allah, ini haji, la riya'a fiha wala sum'ah, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar. Sehingga orang mengatakan kita orang soleh atau solehah, digelar Pak Haji atau Bu Hajjah. Dan ibadah haji sangat rentan, Pak, untuk riya. Lagi zaman sekarang, entah untuk pencitraan kita tidak tahu. Kadang-kadang dibawa satu kameramen untuk merekam kegiatan-kegiatan dia sama sahabat haji. Ihram, truk, oh gini dia. Pas tawaf di foto lagi. Selesai di foto lagi. Habis pahalanya, Pak. Nabi SAW tidak pernah mengatakan kalimat itu kecuali di haji saja, Pak. Nabi tidak pernah mengatakan Allahumma hadhihi shalah la riya'a fiha, tidak ada. Hanya di haji saja. Kenapa? Haji ibadah yang sangat-sangat rentan untuk riya. Kita kalau pergi haji, Pak, satu kampung tahu. Bahkan ada seremonialnya lagi untuk berangkat haji. Ditambah dengan kita manusia, hati kita lemah, Pak, suka dipuji. Kita kalau ingin dipuji oleh orang, Pak, berarti kita salah ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kita sekarang ini memenuhi undangan siapa nih? Undangan orang? Tidak, di undangan Allah. Kalau kita katakan undangan Allah, berhajilah karena Allah. Ya, ini penting, Pak. Karena tidak ada gunanya ketika nanti orang, kan sudah kita katakan di hadis tentang masalah haji mabrur, ada 3 syaratnya. Nabi mengatakan man hajjalillah. Syarat yang pertama, barang siapa yang berhaji karena Allah. Berarti kalau bukan karena Allah, percuma. Biaya seberapa itu, Pak? Pergi kalau haji plus puluhan juta. Kalau ambil haji furoda, Pak, dapat visa haji furoda itu malam ini kita daftar langsung keluar visanya, itu 500 juta.
Coba bayangkan kalau kita ingin riya, habis semuanya. Apalagi ini ibadah yang mulia, Pak. Ya, sangat-sangat rentan untuk terkena riya. Baik, mungkin ini untuk masalah haji secara singkat, Pak. Kita berdoa, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya yang belum melaksanakan haji bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berangkat untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau negara kita kan sekarang 15 tahun, Pak, ya, atau 20 tahun antrian untuk haji. Tapi tidak ada masalah. Kita berniat itu terutama, Pak. Kita ambil dulu jatah, kita cicil gitu kan. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang baik. Allah berikan kita rezeki, kita bisa berhaji dengan haji plus mungkin yang lebih cepat antriannya. Awalnya 20 menjadi 7 tahun mungkin, ya. Yang penting adalah azam dan keinginan untuk berangkat haji. Mungkin demikian yang baik daripada Allah, yang tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Aku lupa tasmaun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.